Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sesi kedua kita akan memasukinya. Tadi di awal kita telah membahas terkait dengan komitmen kita, semangat kita, paradigma kita terkait dengan komunikasi. Maka selanjutnya kita akan bahas terkait dengan branding diri komunikator. Teman-teman sekalian, bila kita ketahui atau bila interaksi antara satu mahasiswa dengan mahasiswa yang lain atau teman satu dengan teman yang lain terus melakukan komunikasi, interaksi, maka kita akan menemukan ciri khas daripada teman kita. Misalnya Mas Mirsa dengan Mas Rita Udin, maka ketika terus-menerus ada interaksi yang dilakukan, maka akan ketahuan atau akan diketahui bahwasanya Mas Rita Udin itu ciri khasnya apa. Mas Mirsa itu kecerdasannya atau kecondongannya, cirinya itu apa. Termasuk juga yang putri misalnya, Mbak Fatin dan Mbak Ayu misalnya, maka ketika Anda melakukan komunikasi, interaksi, maka akan ada penciri khasan yang kita akan temukan di setiap komunikasi itu. Misalnya juga teman-teman itu melihat atau berinteraksi bertemu dengan beberapa orang di sekitar Anda yang terus-menerus kita temukan, maka akan ada proses di mana kita mengetahui dan memahami bahwasanya dia memiliki ciri khas tertentu. Maka branding diri di sini adalah kemungkinan bisa menjadi dua. Yang pertama adalah membuat diri kita dikenal dengan kemampuan yang kita inginkan, atau sesuatu yang telah ada dalam diri kita, kita kuatkan untuk dijadikan sebagai branding. Nah teman-teman sekalian, sebelum ini kita awali dulu dengan bacaan basmalah. Bismillah. Oke, kita akan lanjutkan branding diri komunikator. Kalau bicara masalah branding, maka ada sesuatu, ada ciri khas yang perlu kita siapkan. Maka sebelum kita menyiapkan, maka kita harus memahami apa itu branding diri. Maka teman-teman sekalian, oke, kita pindah sebentar ya. Oke. Nah, kita bicara masalah branding. Sekarang saya ingin menanyakan beberapa hal tentang hal yang ada di dunia ini atau hal yang ada di Indonesia. Kalau saya sebutkan berkaitan dengan air mineral, maka apa yang Anda ketahui atau apa yang terlintas dalam pikiran Anda tentang air mineral? Aqua, le mineral ya. Nah, yang menyebutkan le mineral itu adalah mereka yang terus-menerus diberikan informasi dalam bentuk iklan, dalam bentuk video-video tertentu yang akhirnya masuk ke dalam alam bawah sadar kita. Ketika ada guyonan, ketika ada hal-hal yang kita butuhkan tentang air mineral, maka kita akan menghadirkan kondisi atau menghadirkan merek tertentu yang dalam hal ini adalah le mineral. Tapi bicara berkenaan dengan Aqua, memang Aqua adalah merek pertama air mineral yang dibuat di Indonesia. Maka pada waktu itu ownernya memikirkan bahwasanya bagaimana kalau jumlah air yang melimpah ini dibuatkan satu bentuk air kemasan untuk diperjualbelikan. Pada waktu itu banyak sekali yang mentertawakan, mengatakan bahwasanya bagaimana mungkin air yang melimpah ini kemudian dijual kembali dengan bentuk kemasan. Tapi ternyata memang saat ini sangat dibutuhkan, bahkan menjadi pencetus awal dalam bentuk air mineral. Nah, itulah Aqua. Kemudian yang kedua adalah apa merek pompa air? Sanyo ya. Nah, Sanyo itu adalah merek, salah satu merek, tapi karena itu dia sudah memiliki branding tertentu, maka dia akan memiliki penciri khasan. Penciri khasannya atau orang akan mengetahui atau orang akan menyebutkan itu nama itu terus-menerus walaupun bukan merek yang itu. Misalnya, tolong nyalakan sanyonya, tolong matikan sanyonya lagi rusak. Nah, padahal ketika kita lihat di sana, mereknya bukan pompa air merek Sanyo, tetapi merek yang lain. Kemudian yang kedua adalah merek motor, Honda. Honda karena memang sangat luar biasa ya dari awal, kemudian dia mendirikan mulai dari yang paling
bahkan di desa-desa itu memang sangat banyak orang yang menggunakan Honda. Honda ini maknanya adalah bukan mereknya saja ya, tetapi maknanya adalah pabriknya. Jadi kalau misalnya ada Honda, ada Yamaha, ada Jialing ya, kemudian ada Happy ya, ada Happy juga, kemudian ada Suzuki dan berbagai merek-merek yang lainnya, itu memang ada, tetapi ketika ada sebutan atau ada menyebutkan motor, maka dalam pikiran dan lintasan pikiran kita adalah Honda. Nah, Honda. Nah, di sini banyak sekali kejadian yang pernah saya alami, termasuk kejadian yang saya alami pada waktu di Purwantoro. Waktu itu ada teman saya yang mengatakan bahwasanya kita berangkat setelah sambil nunggu pitnya mbak saya. Saya terpikirkan, loh kok pit ya? Bukannya motornya itu Suzuki, kok jadi Suprafit ya? Dalam bayangan saya ya, ternyata memang pit itu adalah motor atau sebutan motor yang disebutkan di daerahnya. Termasuk juga Honda ya, Honda itu juga menjadi ciri khas yang ada di sana. Kemudian merek baterai. Merek baterai itu ABC, paling banyak ABC, padahal ada Alkalin, ada merek-merek yang lain yang ada di sekitar kita. Nah, disinilah kita akan mengetahui bahwasanya branding itu sangat dibutuhkan. Seseorang akan dikenal memiliki kualitas tertentu karena branding. Seseorang akan diketahui kemampuan tertentu, ciri tertentu karena branding. Sekali lagi tadi saya sampaikan bahwasanya branding itu bisa jadi apa yang kita siapkan untuk dijadikan bahan dikenalkan, atau yang kedua adalah sesuatu yang sudah ada dalam diri kita dan kita kuatkan dalam bentuk apapun. Nah, teman-teman sekalian, ini berkaitan dengan branding diri, ini sangat dibutuhkan dalam komunikasi. Kalau misalnya teman-teman sekalian menyampaikan atau membicarakan hal tertentu, maka kita akan mengetahui kalau orang ini menjelaskan, berarti dia akan menjelaskan tentang hal apa. Oh, orang bicara masalah bisnis, maka orang itu. Bicara masalah desain grafis, maka orang itu. Bicara masalah keagamaan, maka orang itu. Bicara berkaitan dengan kependidikan agama, maka orang itu. Maka ada penciri khasan. Oh, ada yang kurikulum, oh, ada orang tertentu, atau ada dosen tertentu, ada pakar tertentu. Oh, ada sesuatu yang menjadi yang diinginkan untuk dijelaskan, misalnya training motivasi, maka orang itu. Oh, ada lagi yang berbicara terkait dengan Al-Quran, Al-Hadis misalnya. Oh, orang ini. Ada penciri khasan. Penciri khasan itu ada berbagai macam. Bisa jadi dari apa yang dia sampaikan, apa yang menjadi pemilik dirinya dalam fisiknya, dalam kemampuan dia menyampaikan, cara dia menyampaikan dan seterusnya, itu adalah branding diri. Nah, branding diri lagi ya, bicara masalah branding, maka kita perlu mengetahui berkaitan dengan penciri khasan. Di sini saya siapkan ada dua bentuk video atau dua video ya, video dari pertama adalah Najwa Shihab dan yang kedua adalah MH Ainun Najib. Nah, Cak Nun, video Cak Nun. Nah, coba sekarang saya ingin Anda untuk menonton terlebih dahulu video ini. Video ini akan menunjukkan bahwasanya memang setiap manusia atau setiap orang atau setiap public speaker akan memiliki ciri yang memang dikuatkan atau ciri yang menjadi identitas seseorang tersebut. Maka silakan coba Anda saksikan dua bentuk video atau dua video ini. Silakan nanti akhirnya saya minta Anda untuk menjelaskan apa beda di antara video Najwa Shihab dengan video Cak Nun. Oke, silakan disaksikan. Pada zaman yang bergerak dengan begitu dinamis, anak muda tak cukup hanya posting hal yang manis. Segalanya menjadi mungkin di era serba digital, anyamlah dunia baru dengan tangan yang terus memintal. Jungkir balikan segala cibiran dengan berani, jikapun jatuh, toh masih ada lagi esok hari. Kreativitas adalah mata uang yang tidak terukur. Ide-ide dan eksekusi meski lekas dibikin lebur.
Sangat banyak kesempatan dan tantangan yang perlu dijawab. Tak cukup sekedar berontak dan bergerak tanpa sebab. Di tangan pemuda, segala yang muskil bisa menjadi real. Anak muda adalah antitesis segala yang mustahil. Kita adalah sepucuk surat bagi masa depan. Kaki langit adalah tapal batas untuk ditaklukkan. Dengarlah. Jane bahagia kuwi, ben kuwi bahagia, dolek ono kok kowe ora bahagia ngopo? Alasanmu ora bahagia ki apa coba? Nek kamu pintar bersyukur, tidak ada yang buruk sebenarnya. Aslinya, angger kok dolek terus. Nek jenengan berpikiran positif, husnudzon kepada Allah dan tahu dan sadar bahwa asal usulnya itu semua adalah kasih sayang Allah, maka bahan untuk bahagia itu berlimpah-limpah setiap hari. Apa wae sing kok pandeng nek kowe bersyukur, nek kowe kagum sama Allah, itu semua membahagiakan. Tentu saja ada yang bikin frustrasi, ada yang bikin bingung, ada yang bikin stres, pasti. Nek lak ora ming kuwi ta ore. Ono di sisi-sisi lain yang membahagiakan. Jadi yang penting ada keseimbangan antara sedih dan gembira, ada keseimbangan antara gelap dan cahaya, ada keseimbangan antara penderitaan dan kegembiraan. Kan gitu. Jadi nek jenengan dadi wong utuh, unggul, stres kayak apapun tidak bisa menjatuhkan Anda. Sing marake kowe iki iso putus asa telebok glebak iki mergo kowe ming duwene putus asa. Ning kowe ora duwe syukur, ora duwe liya-liyane. Nek kowe jangkep, kok rasa syukurnya kan perang musuh stres. Apa meneh jenengan dhewe wis duwe kekuasaan nang stres. Nek jenengan bisa menikmati keindahan ciptaan Allah, maka stres, sedih, cobaan, ujian kayak apapun, insya Allah akan akhirnya dikalahkan oleh rasa syukur kita. Gitu loh mas. Jadi ojo ming duwe stres tok, lah ono syukur, ono optimisme, ono macam-macam liyane dalam jiwa kita. Dan itu tolong dijadikan keseimbangan satu sama lain. Ngoten nggih? Dua video tadi menjadikan kita memahami apa yang menjadi ciri khas dari kedua tokoh ini. Tokoh ini adalah tokoh yang sangat menarik dalam ketika kita mendengarkan tampilan beliau di setiap aktivitas maupun di setiap kegiatan. Najwa Shihab dengan narasinya, MH Ainun Najib dengan ma'iyahnya. Banyak sekali tempat-tempat di mana mereka menyampaikan, kemudian itu beribuan orang hadir untuk bisa menyaksikan. Nah teman-teman sekalian, ketika Anda melihat video dari Mbak Nana dan Pak Cak Ainun Najib ini, MH Ainun Najib, maka teman-teman akan bisa mengetahui apa perbedaannya. Tadi yang disampaikan oleh Mas Ida, bahwasanya kekuatan daripada Mbak Nana ini adalah narasinya, kemampuan mengolah katanya sehingga kata yang keluar dalam lisannya itu tertata rapi dan penuh dengan nuansa seninya. Bila Pak Ainun Najib, ya MH Ainun Najib atau Cak Nun ini, memang beliau menyampaikan dengan spontanitas, dengan santai, dengan gaya kultural, dengan gaya-gaya yang sangat ditunggu-tunggu bagi masyarakat atau kalangan menengah ke bawah, apalagi mereka yang dalam hal ini punya kemampuan, punya kebiasaan melakukan hal-hal yang negatif. Maka ketika mendengar ungkapan-ungkapan MH Ainun Najib, maka mereka akan merasakan nuansa yang berbeda daripada beberapa pembicara-pembicara yang lain. Maka ini kita perlu mengetahui bahwasanya memang ada penciri khasan. Nah, sama halnya dengan Anda nantinya. Kemudian yang kedua ini ada sama Najwa Shihab, Karni Ilyas ya. Kita rehat sebentar dengan bahasa-bahasa tertentu itu. Nah, di sini ada tiga, ada Rosiana Silalahi. Rosiana Silalahi dan Najwa Shihab ini memiliki kesamaan profesi, yaitu sebagai presenter. Bahkan Pak Karni Ilyas menjadi profesi yang paling senior beliau sebagai presenter. Tapi di antara tiga ini ada perbedaan.
Nah, Najwa Shihab lebih banyak pada mencari data dengan cara-cara menodong, ya, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mendalam kepada para politisi maupun para narasumber yang dia tanyakan. Pak Karni Ilyas lebih banyak memberikan informasi, memberikan kesempatan kepada audiens atau kepada para pembicara, kemudian diajukan atau dijelaskan, bahkan ditutup dengan closing yang sangat luar biasa dari ungkapan-ungkapan yang beliau siapkan. Rosiana juga begitu, memang cara bicara, cara komunikasinya tidak seperti halnya Mbak Nana, tetapi dia tetap menjadi orang yang menggali, tetapi dengan bahasa-bahasa yang bisa lebih santai, lebih rileks orang-orang yang mendengarkan. Nah, semua contoh-contoh video atau contoh-contoh gambar atau orang yang saya cantumkan tadi atau saya cantumkan ini memiliki ciri khas masing-masing. Maka coba sekarang kita mencoba mengidentifikasi ciri khas kita ini apa ketika menyampaikan informasi. Ketika kita menjadi public speaker, apa yang menjadi ciri khas kita? Ciri khas pada kemampuan kita mengolah katanya, atau ditambahkan dengan bumbu-bumbu keindahan dalam pengolahan bahasa yang seni, romantisme dan seterusnya, maka silakan Anda temukan kemampuan Anda sehingga itu menjadi ciri khas yang sepenuhnya milik Anda. Ada juga yang memiliki ciri khas dengan melantunkan pantun, melantunkan sebuah joke, ya, atau guyonan atau hal-hal yang menghibur. Itu adalah ciri khas dari masing-masing. Nah, ciri khas masing-masing itu sekali lagi sering saya sampaikan bahwasanya bisa jadi ada dua hal. Yang pertama adalah dihadirkan dari proses persiapan yang matang, dan yang kedua adalah karena memang secara normal kita keluarkan dalam setiap aktivitas kita. Nah, untuk itu coba silakan Anda melihat ada Instagram, ada Line, ada YouTube, ada WhatsApp, ya. Kemudian ada juga Twitter, ada juga TikTok, ya. Pertanyaan saya, ketika Anda melihat akun pribadi masing-masing, apa yang menjadi ciri khas kita? Apa yang menjadi dominan ungkapan yang kita jelaskan? Apa yang menjadi keunggulan yang kita jelaskan di dalam setiap konten-konten kita? Maka kalau bicara berkaitan dengan konten, ya, orang-orang konten YouTube itu, maka mereka akan mencari hal yang menjadi keunggulan dirinya. Keunggulan itu bisa jadi adalah sesuatu yang berbeda daripada teman-teman yang lain, berbeda dengan pembicara-pembicara yang lain, atau sesuatu yang menarik, sama pembicaraannya tetapi cara pembawaannya berbeda. Konten tertentu berbeda-beda. Ada yang mengambil konten bisnis, maka dia akan menyampaikan terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan bisnis. Ada yang berkaitan dengan konten kepribadian, soft skill, dan seterusnya. Dia punya fokus pada wilayah itu. Kemudian ada juga yang memiliki fokus dalam bidang kuliner, bidang keagamaan, cara membaca Quran, cara menghafal Quran dengan cepat, cara membaca dengan baik, cara menghabiskan atau menyelesaikan buku setebal 1000 halaman, 500 halaman, dan berbagai cara-cara itu adalah konten yang Anda miliki. Karena itu Anda silakan, atau teman-teman sekalian silakan pahami apa yang menjadi ciri khas masing-masing, kemampuan dan kelebihan yang dimiliki. Sehingga ketika kemampuan dan kelebihan yang dimiliki itu dijadikan sebagai keunggulan pribadi Anda. Nah, ada ciri khas yang dapat dibangun. Pertama, ciri khas fisik. Ciri khas fisik ini bisa jadi senyuman kita, postur tubuh kita, kemudian hal-hal yang sifatnya fisik. Kemudian yang kedua adalah tema. Tema tadi sudah seperti yang saya jelaskan, konten-konten YouTube. Kemudian ada pembawaan. Cara pembawaannya, ada yang kalem cara bicaranya, ada yang tegas, ada yang membicarakan hal yang kemana-mana baru masuk ke tema utama. Ada yang langsung pada fokusnya. Kemudian ciri khas sapaan, ada yang menyampaikan teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, para hadirin sekalian. Kemudian ada salam inspirasi, salam cerdas mulia, dan berbagai hal yang lain. Itu adalah sapaan-sapaan yang menjadi ciri khas. Ciri khas itu memang dihadirkan dari proses pengamatan yang panjang, kemudian menghadirkan sesuatu yang baru. Sama halnya dengan penelitian, kan melihat dulu apa yang dilakukan oleh orang-orang sekitar,
maka setelah itu kita hadirkan apa yang menjadi ciri khas kita atau kajian kita. Kemudian ciri khas komunikasinya seperti apa? Ada yang dengan cara-cara tertentu, ada yang dengan ciri khas komunikasi yang unik ya. Unik ini ya, ada tambahan-tambahan guyonannya, ada tambahan-tambahan joknya, ada tambahan-tambahan puisinya dan lain-lainnya. Kemudian ada suara. Ini mana? Ya, ciri khas suara. Ciri khas suara ini ada berbeda-beda, ada yang cempreng ya. Ada artis-artis itu yang modalnya ada cempreng. Ketika dia tidak cempreng maka dia tidak, dalam tanda kutip, tidak digunakan atau tidak menjadi bahan sesuatu yang bisa menjual, entertain. Maka ada juga yang punya kelebihan teriak, kelebihan apa dan seterusnya, itu adalah kelebihan-kelebihan yang dimiliki, kelebihan-kelebihan yang dikuasai sehingga dia bisa masuk ke ranah-ranah yang dibutuhkan pada wilayah entertain. Nah, ini ciri khas yang bisa dibangun, ini menjadi tugas teman-teman sekalian. Silakan diidentifikasi kemampuan teman-teman atau ciri khas teman-teman pada wilayah-wilayah ini. Apa saja, ciri khas fisiknya apa, ciri khas temanya apa, ciri khas pembawaan atau sikap yang membawaan Anda itu apa, ciri khas sapaan seperti apa, ciri khas komunikasi, ciri khas suara seperti apa. Nah, untuk itu kita perlu melatih gimana caranya untuk menghadirkan ciri khas yang bisa dibangun. Yang pertama adalah perbanyak pengalaman. Perbanyak pengalaman, setiap sesi, setiap momentum itu dijadikan bahan untuk berlatih sehingga Anda bisa memiliki pengalaman-pengalaman yang lebih kuat. Anda bisa jadi awal-awal misalnya contoh saya menyampaikan banyak hal misalnya. Ngomong ini, ngomong itu, ngomong tentang keagamaan iya, ngomong pendidikan iya, ngomong tentang soft skill iya, ngomong macam-macam itu ya. Awalnya begitu, tapi akhirnya saya mencoba untuk memahami bahwasanya bisa jadi semua hal bisa kita sampaikan, tetapi ada bidang kepakaran yang perlu kita fokuskan. Perbanyak pengalaman, akhirnya kita bisa menemukan mana yang menjadi passion kita, mana yang menjadi ciri kita, mana yang menjadi kualitas kita, apalagi ditambah dengan pemahaman-pemahaman yang lebih. Tingkatkan pemahaman. Yang kedua adalah tingkatkan pemahaman. Pemahaman ini bisa jadi dari forum-forum diskusi, forum-forum bertemu dan bertatap muka dengan para tokoh, para pakar, di sesi-sesi seminar, sesi workshop, sesi pelatihan, dan berbagai tempat yang lain. Itu adalah untuk cara untuk meningkatkan pemahaman teman-teman sekalian. Bisa juga dengan membaca, karena membaca itu seperti halnya keran ya. Ketika kita membaca maka keran itu akan mengalir dengan kencang airnya. Tapi kalau di tandonnya tidak ada air, maka ketika dikeluarkan atau dibuka maka tidak akan banyak air yang bisa keluar. Disitulah letak di mana kita perlu meningkatkan pemahaman kita sehingga kita bisa menemukan mana yang menjadi bahan bacaan yang menjadi ketertarikan kita. Ada yang suka novel, maka bisa jadi bawaannya adalah dengan bahasa-bahasa novel. Ada yang bahasa-bahasa dengan komik, maka dia akan membayang-bayangkan dan berbagai hal yang lain. Kemudian yang poin yang ketiga adalah hadirkan karya yang otentik. Karya otentik itu sudah saya jelaskan tadi, berkaitan dengan konten-konten tertentu yang kita temukan, konten-konten tertentu yang menjadi ciri khas kita, yang kita jadikan atau kita tawarkan kepada mereka untuk menyaksikan, untuk melihat, untuk menilai karya kita dengan berbagai masukan dan pandangan mereka. Karya-karya otentik ini akan mengakibatkan kita dikenal dan kita bisa menjadikan atau kita bisa membuat tagline dalam pribadi kita adalah misalnya saya trainer SDM ya, atau trainer keagamaan, atau ada yang mengatakan trainer pendidikan. Ada namanya yang lain, terus ada trainer pendidikan. Itu ada orang UM sini, S1 UM, S2-nya S1 UMM, S2-nya di UM. Dia fokus ke sana. Dan fokusnya adalah kepada hypno teaching. Ya, jadi sering sekali acara-acara yang dilaksanakan itu dipenuhi atau dihadirkan dengan nuansa ya hipnoterapi ya, menghadirkan orang tuanya, kemudian menyadarkan mereka.
yang nangis-nangis itu ya, tapi saya belum pernah menyaksikan secara langsung ya. Biasanya kalau teman-teman kalau waktu SMP, waktu SMA ketika ada motivasi kemudian ingatlah ibu Anda, coba bayangkan, nah, dan seterusnya itu. Tapi saya tidak pernah menyaksikan secara langsung. Nah, tapi dia fokusnya situ karena memang dia punya sertifikat yang dikeluarkan oleh pemerintah di badan sertifikasi sehingga dia bisa layak untuk menyampaikan informasi hal tersebut. Kemudian yang kembangkan jaringan. Kembangkan jaringan ini yang poin nomor 4 ini saya sering sekali menyampaikan banyak hal. Ya, banyak hal kepada orang-orang yang berbagai macam mulai dari mahasiswa, saya sampaikan sesi. Kemudian lama-kelamaan orang yang hadir di situ dia aktif di suatu tempat. Ketika dia aktif di suatu tempat maka dia undang lagi saya. Kemudian orang yang hadir pada acara itu memiliki kenalan-kenalan, kemudian dia aktif di organisasi-organisasi, akhirnya dia mengundang kembali. Sama halnya dengan saya misalnya, ketika pada waktu itu saya pernah menyampaikan materi di salah satu sesi di UM, di salah satu fakultas. Kemudian pada waktu itu ada salah satu mahasiswi yang ikut serta. Kemudian pada 1 tahun yang lalu, ya 1 tahun lalu atau 2 tahun yang lalu beliau diterima di Pondok Pesantren Darul Ukhuwah. Kemudian tahun yang lalu ya saya diundang mengisi di OSIS-nya Pondok Darul Ukhuwah yang Putri. Kenapa? Karena dia mengenal saya, dia mengetahui cara penyampaian saya, kemudian pada waktu itu ada pertanyaan dari lembaga OSIS-nya, ditanya siapa yang perlu menyampaikan atau siapa yang bisa diundang, akhirnya dia sarankan saya, setelah nyarankan saya, kemudian dalam dalam 1 tahun, tahun yang lalu itu saya diundang 2 kali dalam kurun waktu 1-2 bulan. Jadi bulan ini diundang, bulan depan diundang lagi. Karena kenapa? Karena mereka katakan bahwasanya cara penyampaian saya itu berbeda dengan beberapa narasumber yang sebelumnya. Sehingga itu akan menjadikan jaringan kita. Termasuk juga saya ngisi di beberapa daerah, di Surabaya, di Madura, di Ponorogo, dan seterusnya. Itu adalah faktor dari jaringan. Intinya ketika kita punya citra diri yang positif, sesuatu yang bisa kita sampaikan kepada mereka, maka mereka akan mengenal kita dengan jaringan-jaringan yang bisa jadi kita tidak mengetahui jaringan mereka. Tetapi kita karena jaringan yang kita sampaikan di satu sesi, kemudian meluas ke sesi-sesi yang lain. Kemudian yang kelima adalah tetap konsisten. Nah, konsisten ini konten yang kita bahas ya tetap kita bahas itu dengan menghadirkan hal-hal yang baru, menghadirkan sesuatu yang menjadi keunikan-keunikan yang terbaru, yang mengakibatkan kita sebagai orang yang betul-betul memahami dan memiliki ciri khas diri sebagai seorang komunikator yang baik. Baik teman-teman sekalian, ini ada materi ini sudah saya cukupkan, semoga bisa bermanfaat, dan bila teman-teman sekalian memiliki pertanyaan, atau hal-hal yang perlu ditambahkan penjelasannya, maka bisa dipertanyakan di kolom komentar. Baik, selanjutnya kita akan menyelesaikan sesi yang kedua ini. Tentunya teman-teman perlu saya ingatkan bahwasanya tugas teman-teman di hari ini adalah ada 2. Yang pertama adalah silakan identifikasi kemampuan Anda dilihat dari kemampuan pembicara atau kemampuan public speaker yang ada 13 di materi pertama tadi. Silakan yang 13 itu identifikasi pertama, setelah Anda menuliskan 13 itu, kemudian Anda identifikasi, Anda evaluasi diri Anda, dideskripsikan apakah saya memiliki kemampuan ini, apakah saya tidak memiliki kemampuan ini, maka silakan dideskripsikan. Setelah Anda deskripsikan, Anda minta kepada teman-teman yang lain atau kedua-duanya bisa jadi. Anda menuliskan, ada juga lembar yang Anda minta teman Anda untuk menjelaskan. Nah, ketika teman Anda menjelaskan, maka masuk di kolom yang kedua. Ketika itu Anda bisa menilai bahwasanya kita telah merasakan, saya telah memenuhi atau saya telah menguasai, tetapi apakah pandangan teman-teman sekitar kita merasa hal yang sama atau tidak. Kalau tidak sama berarti kita perlu mengevaluasi dan perlu kita tingkatkan ciri khas kemampuan public speaking kita. Kemudian yang kedua tugasnya adalah silakan temukan identitas diri atau citra diri yang paling unik di antara Anda. Yang tadi sudah saya sampaikan ada ciri khas fisik, ciri khas tema, kepembawaan, sapaan dan seterusnya. Silakan teman-teman sekalian identifikasi ciri khasnya apa, kekuatannya apa, kemampuannya apa,
yang akhirnya kemampuan itu bisa dijadikan sebagai identitas atau ciri khas Anda ketika menjadi seorang public speaker. Nah, itu saja yang perlu saya sampaikan. Semoga materi ini bisa membuat kita memiliki pandangan yang lebih luas, memiliki cara untuk melakukan aktivitas dengan mudah, dan tentunya tujuan Anda sebagai seorang public speaker bisa tercapai. Untuk itu, sebelum kita tutup, saya ingin menyampaikan bahwasanya setiap manusia memiliki keunikan masing-masing. Ketika keunikan itu hadir dalam diri kita, maka kita akan dikenal menjadi orang yang memiliki keunggulan itu. Maka kuatkan keunggulan Anda sehingga Anda bisa kuatkan pula karya yang Anda miliki. Terima kasih, kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.